Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen strategik. Kali ini kita akan membahas tentang pemilihan dan implementasi dari strategik itu sendiri. Bicara tentang pemilihan dan implementasi strategik, tentunya kita mulai dari formulasi pemilihan strategik itu sendiri. Pemilihan strategi merupakan pembuatan keputusan untuk memilih di antara berbagai alternatif strategi induk maupun variasi strategi induk untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalamnya ada pengujian konsistensi, yang mana di sini proses di mana alternatif strategi dievaluasi konsistensinya terhadap kesempatan dan tantangan lingkungan maupun keuntungan baik saat sekarang maupun masa yang akan datang. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan strategi. Yang pertama, persepsi manajerial terhadap ketergantungan eksternal. Yang kedua, sikap manajerial terhadap resiko yang ada. Kesadaran manajerial terhadap strategi masa lalu. Lalu juga tentang hubungan kekuatan manajerial dan struktur organisasi. Dan yang terakhir, pengaruh manajemen tingkat bawah pada pemilihan strategi yang tepat. Selanjutnya, pemilihan strategi dapat dilakukan dengan pola judgment, bargaining atau persetujuan, judgment ya ditetapkan, analisis dengan melakukan analisis. Dalam hal implementasi strategi, ini merupakan penugasan atau penugasan kembali kepada para pimpinan perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi secara bersama-sama dengan karyawan. Implementasi strategi meliputi implementasi kepemimpinan, implementasi kebijaksanaan atau kebijakan, dan implementasi organisasional. Dalam hal implementasi kepemimpinan, ini menyangkut langkah-langkah mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Lalu juga memperkuat motivasi para manajer atau para pimpinan melalui pemberian insentif. Dan yang ketiga, melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi di masa mendatang. Selanjutnya, kita bicara tentang kebijakan atau kebijaksanaan policy. Ya. Ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk tindakan-tindakan tertentu. Kebijaksanaan atau kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang tentunya menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi dapat dipilih dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mengatur satu mekanisme tindakan lanjutan untuk memberikan keyakinan atas strategi yang dipilih dari kebijakan yang diputuskan. Selanjutnya, dipahami bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai penyebaran sumber-sumber dan pengembangan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan manajemen produksi, kebijakan pemasaran, lead bank, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Di sisi lain, dalam hal implementasi organisasi ini, untuk mengimplementasikannya perlu struktur yang sesuai dengan strategi tersebut. Baik berupa strategi yang dirumuskan sehingga dapat dilihat adanya masalah administrasi baru untuk kemudian diketahui bahwa terjadi kinerja organisasi yang turun. Sehingga harus dibentuk struktur baru dari organisasi agar kinerja organisasi dapat meningkat dan melahirkan strategi baru yang telah dirumuskan. Adapun perbedaan antara formulasi strategi dengan implementasi strategi dapat dilihat dari tabel ini. Formulasi strategi menyangkut pemposisian kekuatan sebelum melakukan tindakan,
lalu juga memfokuskan pada satu efektivitas, mengutamakan satu proses intelektual, inisiatif yang bagus, dan keterampilan analitis. Juga memerlukan koordinasi antar individu yang sedikit. Berbeda dengan implementasi strategi, ini merupakan pengaturan kekuatan selama melakukan tindakan. Fokus pada satu efisiensi, mengutamakan satu proses operasional. Kalau tadi di formulasi strategi, proses intelektual ya. Lalu juga motivasi khusus dan keterampilan kepemimpinan, serta memerlukan koordinasi antar banyak orang. Pada dasarnya, struktur organisasi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu organisasi primitif, fungsional, divisional, dan matriks. Struktur fungsional ini merupakan kondisi di mana di dalam organisasi fungsional, setiap manajer memiliki tanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan. Kebaikan dari struktur fungsional adalah lebih sederhana, mendorong spesialisasi tenaga kerja, mendorong efisiensi, meminimalkan kebutuhan akan sistem pengendalian yang rumit, dan keputusan dapat diambil dengan begitu cepat. Ada sisi kekurangan dari struktur fungsional, yaitu terjadinya pemusatan tanggung jawab di pusat, meminimalkan pengembangan karir, sulit menentukan kontribusi dan tanggung jawab setiap manajer dalam pencapaian tujuan, serta pendelegasian kewenangan yang minim atau kurang. Dalam bagian ini kita lihat bahwa CEO atau Chief Executive Officer membawahi berbagai bidang atau bagian, yaitu keuangan, produksi, teknik, akuntansi, penjualan, pemasaran, juga SDM. Nah, ini dilalui atau melalui struktur yang lebih tinggi dari bagian itu, yaitu adanya Departemen R&D perusahaan, Departemen Keuangan perusahaan, dan juga perencanaan strategik, serta pemasaran perusahaan, berikut juga SDM perusahaan. Selanjutnya kita lihat struktur divisional. Dalam organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan satu strategi untuk bisnisnya masing-masing. Struktur divisional dapat diorganisasikan dengan 4 cara, yaitu mengikuti wilayah geografis, menurut produk, menurut alokasi atau tipe-tipe pelanggan, juga menurut proses. Kebaikan struktur divisional mampu mendorong pengembangan karir sehingga bisa memotivasi karyawan. Lebih mudah mengendalikan operasi kegiatan, menciptakan persaingan di lokasi yang berbeda, tetapi kelemahannya harus ada investasi yang lebih mahal. Nah, secara divisional kita lihat CEO membawahi departemen R&D, perusahaan, keuangan, perencanaan strategi, pemasaran, perusahaan, dan juga SDM perusahaan. Nah, di masing-masing departemen tadi, dalam hal ini divisi, memiliki bagian-bagian yang sama dan memiliki tim yang menjadi beberapa kelompok di masing-masing divisi. Jadi di tiap divisi ada, di masing-masing divisi ada bagian keuangan, produksi, teknik, akuntansi, penjualan, pemasaran, dan SDM. Makanya kalau konsep dari struktur divisional ini kelemahannya adalah lebih mahal ya. Selanjutnya struktur matrik. Dalam organisasi matrik biasanya ada manajer fungsional dan manajer project yang harus mampu mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan fungsinya masing-masing, dengan proyek-proyek yang dilaksanakan, sehingga tujuan proyek dapat dicapai. Struktur organisasi bisa dikatakan baik jika cocok dengan ukuran perusahaan, cocok juga dengan berbagai perubahan dalam perusahaan, kompleksitas perusahaan, karakteristik personel, dan ketergantungan perusahaan pada lingkungan. Pada kasus misalkan, contoh Astra International Incorporate, PT AI, Astra International tahun 95,
memiliki 125 perusahaan dengan 105.000 karyawan, di mana net omsetnya 12,6 triliun dan asetnya 15,6 triliun. Nah, struktur organisasinya merupakan organisasi divisional dengan 7 divisi, yaitu divisi otomotif, keuangan, peralatan berat, kayu, agribisnis, elektronika, dan lain-lain. Di sini konsepnya menggunakan sistem holding, tidak hanya berfungsi kepemilikan, tapi koordinasi dan pengendalian cabang perusahaan. Juga menggunakan sistem kontrol dengan Astra Total Quality Control sejak 1983 yang mampu mengontrol kualitas yang komprehensif, kontrol kualitas produksi, kontrol kualitas non-produksi, dan selalu memastikan adanya rapat pimpinan yang terdiri dari para manajer perusahaan afiliasi. Pada kasus AI ini, ya Astra International ini ada budaya korporat, yaitu menjadi aset negara, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan menghargai individu serta mengembangkan kerja tim, serta yang terakhir terus mencapai yang terbaik. Secara manajerial dan struktur kepemilikan ya dimiliki oleh keluarga pendirinya, lalu juga pada tahun 88 kepemilikan oleh manajer yang memiliki hubungan darah dengan pendirinya. Lalu masuklah investor pada tahun 89 dan tahun 90 go public di BEJ. Sejak 93 menjadi perusahaan dengan multiple ownership, di mana di dalamnya ada pemodal swasta domestik, organisasi keuangan pemerintahan, pemodal asing, masyarakat, dan manajer, serta organisasi karyawan Astra International. Selanjutnya kita lihat bagaimana evaluasi strategik. Ini merupakan tahapan proses manajemen strategik, di mana manajer puncak menentukan apakah implementasi strategi dari strategi yang dipilih mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pada dasarnya ada kegiatan evaluasi strategi berupa pengkajian landasan strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, dan mengambil berbagai tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana awal. Menurut Richard Rumelt, ada kriteria mengevaluasi strategi, yaitu adanya konsistensi, adanya kesesuaian, kelayakan, dan tentunya keunggulan. Adapun untuk melakukan teknik analisis keuntungan dari strategi ini, ada analisis portofolio Boston Consulting Group, BSG, ada konsep General Electric dengan strategi stoplight-nya, dan analisis Hofer. Analisis portofolio Boston Consulting Groups ini merupakan analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan berbagai peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategik jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan, atau menghentikan produknya. Matrik BCG ini juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategi, dan analisis portofolio. Yang kedua tadi strategic stoplight General Electric. Ya. Matrik General Electric McKinsey ini adalah alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis yang memprioritaskan investasinya di antara unit-unit bisnis yang ada. Dalam GM McKinsey ini, kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategi lebih lanjut, dan membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis. Yang terakhir, analisis Hofer. Charles Hofer menganalisis bisnis dalam ukuran posisi persaingannya dan tahapan evolusi produk dan pasar. Hofer menganjurkan agar digambarkan bisnis masa sekarang dan masa yang akan datang, seperti pada gambar siklus kehidupan produk dan jasa, life cycle, ya, life cycle produk dan jasa. Hofer juga mengembangkan alat analitikal yang dinamakan pohon kebijaksanaan daerah fungsional atau functional area policy tree, di mana alat analitikal tersebut membantu mengidentifikasi strategi perusahaan. Apakah perusahaan mampu mengembangkan satu urutan keputusan kebijakan di daerah fungsional yang paling penting, dan apakah
perusahaan kemudian mampu mengidentifikasi pembuat keputusan yang sesungguhnya. Demikian pertemuan kali ini tentang pemilihan dan pengimplementasian strategik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.